Jenderal Andika Perkasa resmi umumkan calon KSAD setelah dirinya menjabat Panglima TNI. Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa belum mau menyebut nama calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat pengganti dirinya. Namun, dia berjanji akan menyampaikan calon suksesornya setelah resmi dilantik sebagai Panglima TNI. Hal itu disampaikan Andika Perkasa setelah menerima kunjungan rombongan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di kediamannya di Bilangan Senayan, Jakarta Selatan pada Minggu 7 November 2021. Andika Perkasa berdalih belum mau menyebut nama calon KSAD lantaran belum resmi menjadi Panglima TNI. Sebelumnya, rombongan Komisi 1 DPR RI mengunjungi kediaman Andika Perkasa dalam rangka verifikasi faktual. Kunjungan ini dilakukan setelah mereka menyetujui Andika Perkasa sebagai calon Panglima yang diajukan Presiden Jokowi. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Haris mengemukakan dalam pertemuan Andika menyuguhkan menu makanan nasi lewat khas Solo. Haris mengklaim pertemuan tersebut hanya untuk melakukan verifikasi faktual. Selebihnya, kata dia, berbicara hal-hal ringan seperti hobi dan sebagainya. Rapat paripurna DPR RI menyepakati Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Hadi Cahyanto yang pensiun per 8 November 2021. Menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono itu hanya tinggal menunggu dilantik oleh Presiden Jokowi. Kini sorotan publik tertuju pada nama suksesor Andika sebagai KSAD. Hal ini tidak terlepas dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengatakan pemilihan KSAD berlangsung setelah pelantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Belum nanti ada nama saat pergantian Panglima, pelantikan Andika Perkasa. Nah itu tentu saja harus segera pengisian KSAD yang baru, ungkap Pratikno usai menyerahkan surat Presiden pengusulan Andika Perkasa sebagai kandidat Panglima TNI Rabu 3 November 2021. Politikus PDIP sekaligus anggota Komisi 1 TB Hasanuddin menyatakan ada 6 jenderal bintang 3 yang berpotensi kuat sebagai KSAD. 6 nama yang dimaksud adalah Wakasat Legend Bakti Agus, Pangkostrat Legend Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Umum TNI Legend Eko Margiono, Kepala Bais TNI Legend Joni Supriyanto, Komandan Pusat Teritorial TNI AD Legend Teguh Arif Indramatoko, dan Komandan Pusat Persenjataan Infanteri TNI AD Legend Abdurrahman. Dari 6 nama tersebut, ia menyebut kebanyakan KSAD berasal dari kursi Pangkostrat maupun Wakasat. Pemerhati militer Khairul Fahmi menyebut kandidat bintang 3 tidak hanya 6, tetapi ada belasan. Namun tidak sedikit dari belasan kandidat tersebut mempunyai masa aktif pendek dengan rentang beberapa bulan hingga 1 tahun. Jika memang pemilihan kandidat KSAD mempertimbangkan regenerasi kepemimpinan, apalagi KSAD berpeluang menjadi Panglima, kata Fahmi, maka nama-nama Jenderal bintang 3 yang layak pun mengerucut pada 2 nama. Artinya kalau kita melihat itu yang mungkin, yang paling mungkin kira-kira tinggal 2 nama. Paling ideal tinggal 2 nama, ada Dudung Pangkostrat terus Eko Margiono Kasum TNI, ungkap Fahmi kepada reporter Tirtos Selasa 9 November 2021. Menurut Fahmi, Eko dan Dudung memiliki kapasitas yang baik sebagai prajurit. Kekayaan pengalaman jabatan pun baik karena mereka pernah di stasiun tempur, pernah memimpin teritorial,
pernah di lembaga pendidikan hingga lingkungan intelijen. Sebagai catatan, kata Fahmi, Ego Margiono dan Dudung pernah duduk di kursi yang sama meski di tahun berbeda. Mereka pernah menjabat Gubernur Akmil, Pangdam, Jayakarta, dan kursi Pangkostrat. Dari segi waktu pensiun, Ego yang kini Kasum TNI pensiun pada 12 Mei 2025. Sementara Dudung Abdurrahman yang merupakan Pangkostrat memasuki masa pensiun pada 9 November 2023. Jika berbasis regenerasi, maka waktu pensiun kedua kandidat ini mendekati dua jenderal bintang 4, yaitu KSA Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo. Fajar pensiun pada 9 April 2024 dan Yudo pada 26 November 2023. Jika tidak mempertimbangkan regenerasi, maka kedua nama tersebut tetap masuk. Akan tetapi, nama Waminhan, Legend Herindra masuk sebagai kandidat ketiga. Herindra, Dudung, dan Eko memiliki kapasitas dan dukungan politik yang kuat. Dudung memiliki nilai lebih karena punya kedekatan dengan PDIP dan diduga kuat dekat dengan istana. Namun, Eko pun menjadi pertimbangan yang menarik karena dia bisa menjadi perpanjangan pemerintah dalam menjaga politik 2024 dengan alasan waktu pensiun yang lebih panjang. Sementara itu, kata Fahmi, Herindra kini bekerja sama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang notabene Ketua Umum Partai Gerindra. Ia juga mantan Danjen Kopassus, Kasum TNI, dan teman angkatan Andika yang kini menjadi Panglima TNI. Menurut Fahmi, tidak menutup kemungkinan potensi sodokan dari Bintang 2 akan menjadi KSAD. Hal ini tidak terlepas dari kekosongan kursi Kepala BNPB dalam waktu dekat. Sebagai catatan, Legend Ganip Warsito yang kini menjabat Kepala BNPB akan masuk masa pensiun pada 20 November 2021.